Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Raya Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kesempatan, kekuatan yang terus dicurahkan Allah kepada kita. Dalam kesempatan yang singkat ini, pengajian didasarkan pada surat Al-Hasyr ayat 18. Allah menghimbau pada orang-orang yang beriman agar senantiasa melakukan introspeksi diri, review terhadap apa yang sudah dilakukan untuk menyongsong masa depan. Kita sedang berada di akhir tahun 2024 Masehi dan akan masuk kepada 2025. Kalau ayat ini kemudian kita coba menafsirkannya dan memahaminya dengan arahan-arahan Rasulullah, maka salah satu hadis yang diterima dari Anas dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi menegaskan supaya setiap orang mewaspadai terhadap 4 modal hidup yang diberikan Tuhan. Dalam hadis itu dijelaskan, la tazulu qadama abadi yaumal qiyamah hatta tus'alu an arba'. Dua tumit seorang hamba pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser sebelum diminta pertanggungjawaban kepada 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya kemana digunakan. Yang kedua, wa an sababihi fima ablah. Masa muda kemana dihabiskan. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Dan hartanya dari mana didapatkan dan kemana digunakan. Dan yang terakhir, wa an ilmihi ma fa'ala bih. Ilmunya apa yang digunakan. Dalam kesempatan yang singkat ini kita fokuskan kepada harta. Harta adalah bagian dari modal hidup manusia. Tetapi beberapa ayat mengatakan manusia rugi dan celaka karena harta. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata harta dengan segala bentuknya sebanyak 86 kali. 8 kali digunakan sebagai pernyataan pengakuan terhadap kepemilikan. Sisanya harta selalu digunakan harta kamu, bukan hartamu. Kamu. Seakan-akan harta itu berada di tengah dan tidak boleh digeser cenderung kepada satu orang karena dia milik bersama.
8 kali harta digunakan untuk hartaku. 7 itu semuanya penyesalan bahwa harta tidak menolong seseorang. Hanya 1 kali ketika harta digunakan hartaku yang menyelamatkan seseorang karena mensucikan dirinya dengan harta itu. Apa maknanya? Yang mampu menurut ayat ini, kalau kita lakukan presentasi, orang yang menyadari harta itu bukan untuk dirinya sendiri, itu hanya sekitar 14% dari manusia. Tapi 86% itu hanyut karena merasa mengklaim harta itu miliknya, dia bebas menggunakannya, dan kurang peduli terhadap orang lain. Di bawah ini ada namanya Baitul Mal Wat Tamwil Muhammadiyah, BTM. Ada Lajismu, ada Badan Wakaf. BTM itu kalau karena dia milik Muhammadiyah masih lebih sedikit dibanding jumlah orang Muhammadiyah di Sumatera Barat. Berapa kampus, berapa sekolah, berapa rumah sakit, tapi yang menjadi anggota BTM itu mungkin tidak sampai 500 orang. Wakaf, Lajis, ini menunjukkan ada korelasi bahwa persentase Tuhan menggunakan kata-kata hartaku dari 8 hanya 1 yang bisa menyelesaikan dengan dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di mana harta-harta orang itu? Biasanya di bank syariah, bank nagari di Sumatera Barat itu hanya 10%. Sisanya di mana uang orang? Termasuk uang orang Muhammadiyah di bank konvensional. Padahal ulama sudah memfatwakan bunga bank itu hukumnya haram. Kalau koperasi boleh menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Karena koperasi itu kalaupun meminjam ada persentase penambahan, tapi karena kembali kepada anggota dia dibolehkan. Tapi kalau bank sampai sekarang hukumnya haram. Tapi uang umat Islam di mana? Di bank konvensional. Itu bank nagari tidak bisa bermetamorfosis menjadi bank syariah karena modalnya kecil. Ini sangat memilukan dan memalukan untuk Sumatera Barat. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi kita untuk mampu melihat dan merasakan harta itu bukan untuk bersenang-senang secara pribadi, tapi adalah untuk kepentingan umat, kepentingan sosial dalam rangka membantu mensejahterakan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Banyak maaf, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.